dan membahas mengenai teks proklamasi gitu, supaya rasa nasionalisme kalian dan rasa kebudayaan kalian lebih keisi dari isi materi apakah sesuai gitu ya. Di refleksi itu, di blog itu nanti saya nilai kesesuaian dari materi ada atau tidak gitu ya. Yang penting masih satu garis merahnya itu masih ada di kegiatan 3 tadi yang saya sebutkan. Inspirasi hari ini, kebinekaan di Setu Babakan besok, kunjungan virtual, kemudian kunjungan virtual lagi di Tugu Proklamasi gitu ya. Nah, itu harus ada garis besar dari ketiga kegiatan itu untuk saya nilai di sepadanya gitu ya. Karena kan memang ada sesi penilaian dari dosennya gitu ya. Kemudian nanti mahasiswa bisa melihat nilai yang didapatkan berapa gitu. Intinya dari kegiatan hari ini silahkan nanti diamati sebaik-baik mungkin, dicermati sebaik-baik mungkin gitu ya, supaya kita mendapatkan garis merah dari acara hari ini gitu. Kemudian coba nanti direfleksikan, kita harus ada perenungan ya, apa yang sudah kalian dapat dari kegiatan hari ini dan apa perbedaan rasa nasionalisme yang sebelumnya kalian dapat sebelum mendengarkan atau mengikuti kegiatan talk show dengan pembicara Dr. Gamal ini gitu. Jadi perbedaannya apa gitu sebelum dan sesudah dari kegiatan ini, nanti dituangkan di kegiatan refleksi itu gitu. Kayaknya kalian nanti silahkan cermati sebaik-baik mungkin untuk acara hari ini, dan mudah-mudahan rasa nasionalisme dari kalian, dari pengalaman Dr. Gamal bisa kalian satukan, atau kalian boleh bandingkan juga di daerah kalian rasa nasionalisme masyarakatnya seperti apa sih gitu. Nanti dibandingkan juga dengan pengalaman-pengalaman Dr. Gamal ini gitu, bisa dituangkan, pokoknya seluas mungkin gitu ya, dituangkan ke dalam satu tulisan berupa cerita, kemudian diaplikasikan ke blog dulu gitu. Kalau misal nanti ada mau di-share di sosial media kalian boleh, tulisannya boleh dimanapun gitu ya. Atau punya sosial media lain selain blog ya nggak masalah, silakan di-share untuk refleksinya gitu. Selain di Spada, di blog nanti kita akan merangkum gitu kegiatan yang sudah berjalan dari kegiatan 1, 2, dan 3 gitu ya. Oke. Untuk selamat datang untuk Dr. Gamal, nanti kita akan putarkan profil beliau sekali lagi. Tadi sudah, walaupun tapi kita ingin mendengar sekali lagi gitu, karena memang profil beliau sangat menarik sekali untuk dilihat gitu. Silahkan sebentar ya. Oke, saya share dulu. Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan.
Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Oke, langsung saja kita panggilkan Dr. Gamal untuk hari ini. Apakah sudah hadir, dokter? Ya, selamat pagi, ya Ibu Suci. Saya udah gabung. Alhamdulillah sekali, terima kasih banyak sudah hadir Dr. Gamal Albin Said dalam kegiatan kita di acara talk show menumbuhkan rasa nasionalisme pada mahasiswa milenial pada pagi hari ini gitu. Ini dok udah nggak sabar dok, kayaknya mahasiswa sangat excited untuk menunggu pengalaman yang akan di-share oleh Dr. Gamal hari ini gitu. Baik, oke. Saya langsung mulai, Bu Suci ya? Baik. Ya, silahkan dokter. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama syukur ya tiada tara kita sampaikan kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan merasakan manisnya kesehatan ya, dan merasakan manisnya menjadi anak muda ya kawan-kawan khususnya, yang itu tentunya memberikan kita kesempatan untuk banyak berkontribusi ya dengan banyak kelincahan ya, lalu ketangkasan yang kita miliki. Lalu tidak lupa juga kita doakan kedua orang tua kita ya, kita ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan menjadikan kita anak yang soleh yang baik yang bisa membawa kemuliaan ya, keberkahan, rahmat bagi kedua orang tua kita. Dan terima kasih rekan-rekan khususnya adik-adik mahasiswa ya semua yang sudah dengan penuh kerendahan hati meluangkan waktu di pagi hari ini. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan kawan-kawan dan yang terhormat juga Ibu Suci, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi dengan adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini saya akan masuk pada beberapa poin ya. Jadi ada sekitar 5 poin yang menjadi poin subjek diskusi kita hari ini yang itu disampaikan kepada saya, yaitu terkait masalah pertama gimana kita memandang ya nasionalisme itu, lalu bagaimana kita take an active role dalam merealisasikan nasionalisme, termasuk menghubungkan ya dalam peran kita sebagai generasi milenial dan mungkin teman-teman ya generasi zilenial ya, dan termasuk bagaimana kita punya semangat untuk berorganisasi dalam konteks memberikan manfaat secara positif terhadap apa yang kita lakukan. Kita akan masuk ke poin yang pertama terlebih dahulu. Saya mohon izin share slide. Silahkan. Jadi kalau masuk ya dalam konteks nasionalisme itu, kalau saya mencoba melihat dari sisi satu sudut pandang yang fundamental buat kawan-kawan semua, yaitu salah satu karunia besar ya, yang diberikan ya oleh para pendahulu kita itu adalah nikmat kemerdekaan ini ya teman-teman. Jadi Bung Hatta di salah satu tulisannya ya, Indonesia Foreign Policy, beliau mengatakan begini, the Republic of Indonesia born immediately after World War II, when a colony becomes a country, strongly desire peace. Their slogan was independence, fair, just, and prosperous. Lalu beliau menambahkan,
now that the country has a sovereign independent status, its citizens demand that their government carry out the twin ideal of social justice and prosperity. Jadi tujuan kemerdekaan itu 4 menurut Bung Hatta ya. Kemandirian, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Nah kalau kita tarik itu sebenarnya karunia, seperti saya kemarin contoh ya, ada salah seorang dokter ya, tahun 1954 kurang lebih, beliau mengambil pendidikan di Harvard ketika itu. Nah, beliau menceritakan bagaimana antusiasnya masyarakat di sana tentang Indonesia, karena kan menjadi sebuah negara yang baru merdeka, dan akhirnya memberikan sebuah dampak yang kita generasi kedua dan ketiga itu bisa menikmati dari adanya kemerdekaan itu. Karena dengan kedaulatan ya, kita punya banyak sumber daya yang bisa digunakan untuk tumbuh dan berkembang. Lalu bagaimana kita melihat juga kemandirian itu ya bisa dioptimalkan baik dalam konteks peran kita termasuk keadilan dan kemakmuran. Saya kasih contoh kawan-kawan ya. 1965 saat Singapura lepas dari Federasi Malaysia, Lee Kuan Yew itu menangis waktu itu di televisi, ditonton oleh jutaan orang. Kenapa? Karena dia dan Partai Aksi Rakyat yang dipimpinnya itu yakin bahwa Singapura harus bergabung dengan Federasi Malaysia. Bagaimana tidak ya, dia memimpin negara baru, miskin sumber daya, sulit air bersih, sepertiga warganya hidup di daerah kumuh, sakit malaria, tidak bisa membaca, dan lain sebagainya. Tapi dalam waktu 55 tahun, akhirnya Singapura menduduki ya, sekarang berbagai di peringkat indikator-indikator yang luar biasa di dunia, ya, mulai dari Human Development Index dan lain sebagainya. Jadi kita lihat bagaimanapun kita sendiri bisa merasakan. Dulu ketika merdeka itu 75 juta penduduk, ya, banyak masalah yang kita hadapi ya, mulai masyarakat yang tidak bisa membaca ketika itu, lalu termasuk juga gizi buruk dan lain sebagainya. Nah sekarang kebayang nggak dengan kemerdekaan itu adalah sebuah karunia besar sebetulnya yang kita semua ya bisa nikmati. Tetapi proses menuju itu kompleks, luar biasa sebetulnya, dan itu pun menjadi hutang budi ya. Dan ini bukan retorika teman-teman. Bayangkan, ini mahasiswa kedokteran jam 9 pagi ketika itu di ruang kelasnya mendeklarasikan Budi Utomo. Walaupun mereka mahasiswa kesehatan, tapi idenya itu dua. Memberikan kehidupan yang pantas untuk rakyat pribumi dan memberikan akses pendidikan untuk masyarakat pribumi. Lalu 1928 kita tahu ya, Muhammad Yamin dari Sawah Lunto, Kaca Sungkahan dari Madura mendeklarasikan Sumpah Pemuda. 1945 bahkan anak-anak muda juga yang ke rumahnya Bung Karno mengatakan kepada Bung Karno waktu itu, Bung, kita kebarkan revolusi malam ini, jika tidak, ya waktu itu mengancam Bung Karno untuk segera mengorbankan revolusi ya, mengorbankan revolusi. Lalu Bung Karno menjawab, jadi ketika generasi muda itu mengatakan, Bung, kita kobarkan revolusi malam ini, jika tidak, lalu Bung Karno memotong dan mengatakan, jika tidak apa? Ini batang leherku, seret saya ke pojok itu dan potong malam ini juga. Kalian tidak usah menunggu esok hari. Termasuk 1966 ada salah seorang anak muda ya, namanya Arif Rahman Hakim. Beliau masih SMA ketika itu dan tewas ya ketika menyuarakan Tritura. Jadi sejarah itu menunjukkan we are young people, young generation have a golden ink, punya tinta emas, dan kita juga punya saham besar ya, big stock of Indonesia ya. Jadi tetapi itu bukan kita katakan hanya sebagai sebuah narasi yang menunjukkan sekedar adanya eksistensi dan kebanggaan kita sebagai anak muda. Tapi lebih jauh dari itu, bahwa di situ kita punya tanggung jawab besar sebetulnya untuk memastikan itu bukan hanya menjadi sejarah kebanggaan generasi muda, tetapi kita juga berharap ya. Jadi peradaban itu teman-teman, itu adalah karya lintas generasi. Kita berharap pun nanti 20-40 tahun lagi, 56 tahun ke depan, orang mengambil sebuah perjalanan kehidupan kita sebagai generasi muda yang punya kontribusi besar dalam membangun Indonesia. Nah, sekarang ada satu tren dunia yang menarik, yang namanya millennial takeover. Jadi bukan hanya sekedar millennial takeover, tapi lebih dari itu banyak anak-anak muda itu menjadi pemimpin di berbagai negara-negara dunia. Syekh Tamim bin Hamad menjadi Emir Qatar di usia 33 tahun. Luigi Di Maio menjadi wakil perdana menteri Italia di usia 32 tahun. Volodymyr Groisman 38 tahun, Jüri Ratas Estonia 38 tahun, termasuk Charles Michel di Belgia ya. Dan berbagai tokoh-tokoh lain yang mereka memimpin di usia muda. Nah, gimana Indonesia itu dalam konteks masa depan? Nanti kita akan coba masuk lebih dalam di situ sebelum kita deep, tapi saya ingin tarik dalam 3 hal sebetulnya kawan-kawan. Satu,
coba ya, saya mau cerita ini supaya kawan-kawan bisa merasakan loh, suasana kebatinan pengorbanan gitu, dari pendiri-pendiri ya bangsa ini ya, termasuk orang-orang yang berkontribusi besar. Jenderal Hugeng. Ini teman-teman pasti cukup familiar kan, Kapolri yang sangat fenomenal. Beliau bahkan bayangkan ya, meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Patimura, Jakarta Selatan, pindah ke rumah sederhana di Jalan Madura. Lalu Kiai Haji Agus Salim tinggal dengan istri dan 8 orang anak dalam satu rumah yang hanya memiliki satu kamar berukuran kecil dan berjualan minyak tanah untuk menghidupi keluarganya. Muhammad Hatta tidak bisa membeli sepatu beli impiannya. Muhammad Natsir pakai jas tambal dan mengayuh sepeda ontel ke rumah kontrakannya. Bahkan Pak Safruddin, Menteri Keuangan era Bung Karno, yang tidak bisa membeli popok buat anak-anaknya. Jadi ada dua kata kawan-kawan. Dalam bahasa Belanda yang tertulis berbeda tapi terucap sama. Legend dan legend. And the work is a legend. Legend is legend. Jadi jalan kepemimpinan itu adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita. Jadi bayangkan, mereka itu punya pilihan sebetulnya untuk bekerja, mencari uang yang cukup untuk membeli rumah yang lebih bagus, ya kan, untuk membuat keluarganya lebih bahagia, membuat anak-anaknya mendapatkan uang yang lebih mungkin untuk pendidikannya. Tapi mereka memilih memendam perasaan itu. Terus mereka memilih untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya ya, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, lalu gimana ke depan ya? Selain satu, menurut saya poinnya adalah kepemimpinan. Jadi tugas kita sekarang learn and grow. Teman-teman, saran saya fokus terus tumbuh dan belajar. Terus setiap waktu ya, kita setiap tahun tuh berpikir gimana kita, walaupun nanti kalian sudah lulus ya, kalian mulai bekerja terus, learn and grow terus. Kenapa? Karena selama kita punya kapasitas, kita punya kompetensi, dan kita punya value, itu kita akan mampu memberikan kontribusi besar. Jadi begini, semakin luas sektor wawasan kita, semakin banyak masalah yang kita selesaikan. Semakin kritis kita, semakin banyak masalah yang bisa kita temukan, dan semakin kreatif kita, semakin banyak inovasi-inovasi yang bisa kita hasilkan. Jadi semakin kaya pengetahuan kawan-kawan, semakin cerdas, itu semakin besar kontribusi yang bisa kita kontribusikan. Jadi lihatlah, belajar itu bukan semata-mata supaya kita lulus punya gelar, kita berhasil, kaya, terkenal ya. Tapi lebih dari itu, supaya kita betul-betul punya value. Saya tahu mungkin teman-teman kadang-kadang merasakan, even saya sendiri ya, ketika belajar tengah malam, misalkan dari malam ya, kita sampai tengah malam jam 12 malam kita masih belajar, kita membenci mungkin detik-detik itu. Benci kita mungkin detik-detik ketika kita lelah sekali. Tapi kita harus terus belajar. Tapi yakinlah itu bernilai, teman-teman. Itu layak untuk kalian lakukan untuk mendapatkan atau menjalani ya, sisa kehidupan yang penuh makna dan kontribusi. Jadi, dan yang kedua, saya yakin tren ke depan adalah meritokrasi, yaitu sebuah sistem yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi. Seperti tadi ya, saya cerita soal Singapura. Kalau teman-teman juga baca di bukunya Michael Young, The Rise of Meritocracy, teman-teman akan lihat bagaimana merit ya, sistemnya, atau sistem yang memberikan penghargaan lebih pada mereka yang berprestasi. Itu artinya it starts with the same opportunity. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Nah, oleh karena itu sederhananya ya, akhirnya pada titik itu bayangkan ketika di sebuah negara atau di sebuah kota kebijakan diambil oleh orang-orang terbaik di bidangnya, tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Nah, dalam hal ini kita masuk ke poin ketiga ya. Jadi kalau ditanya siapa idola saya dalam memaknai nasionalisme, Eyang Habibie, tokoh yang betul-betul saya idolakan dan banggakan. Jadi dari kecil itu saya tempel foto-foto beliau di kamar saya. Saya masih ingat saya ikut kompetisi catur, teman-teman, saya tulis nama beliau banyak sampai akhirnya saya bersyukur sekali ya, 2018 saya diundang ke rumah beliau ketika itu dengan 9 anak muda yang disebut beliau oleh kelompok 45, dan sampai hari ini ya, forum itu ya, ruang dan waktu yang Eyang Habibie hadirkan ketika itu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada saya. Bukan hanya diskusi yang ada di sana atau pemikiran yang beliau sampaikan, tapi kawan-kawan yang ada di sana itu memfasilitasi, memberikan kesempatan saya tumbuh dan belajar sampai hari ini. Jadi apa yang membuat Eyang Habibie ini istimewa? Satu, daya saing internasional. Diakui di dunia, dipanggil Mr. Crack karena kemampuannya menemukan ketika itu penemuan untuk mengetahui kebocoran pesawat. Lalu beliau memilih meninggalkan kenyamanan di Jerman dan pulang ke Indonesia. Jadi, dan yang ketiga, beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Dan yang kelima, yang keempat yang membuat saya begitu mengagumi sosok beliau adalah kemampuannya membangun harmoni antara jiwa pengabdian dengan keluarganya.
Ini yang Habibie langsung yang cerita sama saya kawan-kawan. Jadi yang Habibie waktu itu cerita bahwa Ibunda Ainun itu adalah lulusan SMA terbaik se-Jakarta Jawa Barat ketika itu. Bahkan Ibunda Ainun itu mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah memastikan Habibie menjadi seorang teknokrat, menjadi orang yang berguna bagi bangsa. Dan luar biasa sekali kan bagaimana waktu itu ya, kalau saya dengarkan ceritanya ya, yang Habibie betul-betul menempatkan ya. Jadi saya yakin great leader start at home. Jadi bagaimana ruang-ruang tadi ya, ke ruang-ruang fondasi yang beliau bangun dan pemikiran, lalu menempatkan keluarganya sebagai servant ya, of the nation. Jadi memposisikan keluarga itu sebagai orang yang betul-betul melayani dan berkontribusi buat Indonesia. Dan bahkan beliau mengatakan waktu itu, I survive in politics, but I'm not a politician. I'm a technocrat. Beliau seorang teknokrat. Nah, itu yang pertama. Tapi supaya tidak terjebak dalam sebuah narasi saja, saya sekarang akan masuk ke poin kedua, teman-teman. Yaitu gimana ya cara kita generasi muda itu berkontribusi atau memaknai nasionalisme ini. Jadi saya yakin begini, karya itu berteriak lebih keras dibandingkan orasi-orasi kita. Saya dulu ingin jadi inspirator, teman-teman. Kalau saya boleh cerita sedikit ya. Jadi saya baca banyak buku leadership, manajemen, untuk betul-betul memang ingin berkontribusi, ingin memberikan inspirasi buat generasi muda. Nah, ada satu hikmah besar dalam perjalanan kehidupan saya itu. Oke, saya mau izin share one more slide. Give me a few seconds. Jadi saat itu saya sampai datang ke ruangan dosen saya ketika usia teman-teman ya, di dokter, beliau mengajar di ilmu kesehatan komunitas atau public health. Saya bilang, dok, saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Terus beliau ajar. Saya itu ikut ketika beliau berbagi ke berbagai tempat gitu ketika itu. Sampai saya benar-benar terbawa mimpi, teman-teman. Jadi saya tuh mimpi bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Waktu itu di Gedung Widya Loka, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian ya. As a medical doctor, I said it should not happen, and I must do something. Even how our work is not finished, we still have a big job to do. Tenang kawan-kawan ya, saya bukan menyanyi atau nangis, tapi saya mencoba memberikan inspirasi ke waktu itu 25.000 peserta dari 150 negara di stadion yang dipakai buat Piala Dunia ketika itu. Nah, tapi satu pelajaran yang saya ambil dari sini. Jadi dulu ketika saya jadi inspirator, nggak banyak kesempatan saya bisa memberikan inspirasi. Tapi begitu saya mencoba memberikan sebuah karya nyata ya. Jadi segini, sebelum saya dapat penghargaan dunia, kata-kata inspiratif terdengar hambar. Tapi setelah saya mendapatkan kesempatan ya berbagi apresiasi, kata-kata hambar terdengar inspiratif. Jadi saya mau sampaikan begini, tanpa menegasikan peran narasi dan kata ya. Tetapi saya sejak dulu punya keyakinan besar bahwa kita harus mampu mengejawantahkan gitu, ide-ide narasi pemikiran kita dalam sebuah kontribusi yang nyata. Nah, hari ini kita akan coba masuk ke poin itu, tapi sebelumnya saya akan coba hubungkan dengan karir pathway teman-teman ke depan, atau dalam konteks akademik aspek gimana teman-teman juga lain gitu. Jadi kalau dihubungkan ke depan dalam hal ini karir pathway teman-teman tuh nanti ada dua gambaran mungkin ya kalau saya lihat yang dominan. Tapi ada namanya mungkin familiar dengan istilah eminent dan prominent. Eminent contains the idea of respected. Ketika teman-teman punya ilmu, teman-teman nanti kompetensi menjadi eminent. Lalu ada prominent. Prominent has the idea of being well known and important. Ketika teman-teman punya ide, gagasan, karya yang diterima luas, itu adalah prominent. Seperti Bill Gates misalkan ya, dengan penemuan perusahaan yang dia kembangkan, Microsoft dan sebagainya ya. Nah, kalau kita tarik berikutnya, sehingga kalau dari sana teman-teman ada 4 hal yang perlu teman-teman siapkan sekarang supaya menjadi generasi muda yang betul-betul, saya katakan begini, high elite intellectual with big contribution. So you should prepare yourself to become powerful people in the future. So you can deliver the best contribution to the nation. Jadi 4 hal yang perlu teman-teman siapkan. Pertama adalah kompetensi.
keahlian yang it will make you rise above the crowd. Yang kedua, dan ini penting buat teman-teman punya mengisi kekosongan ya, kemampuan yang belum dimiliki oleh anak bangsa yang lainnya misalkan. Ketika ada satu keilmuan yang teman-teman kuasai, yang mungkin sedikit orang yang menguasai itu akan memberikan teman-teman punya kesempatan celah untuk berkontribusi lebih optimal. Karena ada ruang kosong yang belum diisi. Atau teman-teman ketika ada banyak orang yang mengisi pun bisa mencoba mencapai titik terbaik yang teman-teman bisa. Jadi kedua adalah portofolio. Buatlah karya nyata, teman-teman. Jadi karya itu adalah portofolio terbaik atau kartu nama terbaik yang teman-teman miliki hari ini. Mau di bidang apapun silahkan, entrepreneur, sosial, teknologi tepat guna, aplikasi digital, social movement, content creation, dan lain sebagainya. Community empowerment, community development. Jadi buatlah sesuatu yang nyata buat kawan-kawan semua. Dan yang ketiga adalah prestasi. Itu membuat teman-teman punya reputasi kredibilitas yang tentunya akan memudahkan kontribusi kemudian hari. Dan yang keempat baru pengakuan publik. Kepercayaan luas masyarakat kepada kawan-kawan semua. Jadi jadilah the best and the brightest sons and daughter of Indonesia. Nah, tantangan salah satunya adalah ini. Ada penelitian di Manchester University, teman-teman. How many of your research and studies have been applied in practice? Jadi mereka mereview 2.854 penelitian, hasilnya cuma 5 yang diterapkan. Sama ketika saya dulu satu angkatan skripsi, tesis ya, itu berapa yang akhirnya diterapkan. Jadi ada dinding yang besar yang memisahkan kemampuan kita memproduksi pengetahuan dan kemampuan kita mendistribusikan pengetahuan. Nah, selama di kampus saya yakin banyak hal yang bisa teman-teman lakukan ya, mulai aktif di organisasi ya, itu akan membuat teman-teman siap untuk mendapatkan tugas-tugas yang lebih berat di kemudian hari. Saya ingat ketika pulang dari Inggris dulu, tiba-tiba dihadapkan pada berbagai situasi yang lebih kompleks ya, mengelola sumber daya lebih banyak, memimpin tim yang lebih besar, bekerja sama dengan let's say corporate ya atau perusahaan yang multinasional yang lebih kompleks dan menuntut pendeliveran tugas yang lebih baik begitu. Lalu kedua, scientific aspect itu penting untuk membuat teman-teman punya analytical thinking sehingga teman-teman juga menggunakan data driven policy ya atau dalam pengambilan keputusan teman-teman semua. Dan saya dulu termasuk researchaholic sebenarnya ketika di kampus ya. Jadi saya tuh suka banget dunia ilmiah teman-teman. Jadi banyak kampus-kampus di Indonesia yang saya kunjungi ketika ada berbagai kompetisi ilmiah dan alhamdulillah saya dapatkan berbagai penghargaan yang mulai di Udayana, Bali, Sriwijaya Palembang, UNS ya di Solo, lalu Airlangga, Brawijaya, Atmajaya Jakarta dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tadi karya nyata. Dan teman-teman nggak harus nunggu selesai kuliah. Saya mulai sebagian inisiatif ini ketika saya kuliah dan sebagian bahkan ketika internship. Sehingga ketika lulus itu saya tinggal optimasi ya, melakukan percepatan terhadap berbagai karya yang ada. Oke, sehingga dengan itu teman-teman akan lebih punya kesempatan untuk berkontribusi lebih di kemudian hari. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya, kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda. Jadi ada banyak masalah teman-teman ya di Indonesia, tapi sekarang kita masuk dalam 3 momentum yang strategis yang itu bisa jadi kekuatan teman-teman semua nanti. But we will, kita bisa masuk ke situ dulu ya. Ini momen yang saya coba bahas secara singkat aja mungkin 3 menit. Tapi ini penting ya. Jadi kita tuh punya 3 banyak sebenarnya problem yang kita hadapi. Tetapi saya ingin sampaikan begini pertama. Bukan tugas kita sekedar memberikan kritik. Jadi anak muda dari bangsa lain itu boleh sekedar memberikan kritik, tapi tidak dengan kita. Karena kita bagian dari Indonesia. Jadi bukan tugas kita sekedar memberikan kritik, tapi tugas kita sejatinya adalah menghadirkan sebuah solusi. Jadi kemampuan kita social awareness yang kita miliki itu harus kita gunakan untuk identify problem and then turn it into actionable idea. Jadi ide-ide yang bisa teman-teman eksekusi untuk menyelesaikan. Contoh saya kasih gambaran masalah yang mulai ketidakadilan sosial. Jadi bayangkan teman-teman kekayaan kalau di Indonesia ya itu naik terus kesenjangan ya waktu itu. Tahun 2008 tuh kekayaan 40 orang sama dengan 30 juta. Jadi 40 orang paling kaya itu di total kekayaannya. Yang jelas 40-nya nggak ada di grup diskusi kita hari ini mungkin. Jadi tapi semoga suatu hari kita bisa mencapai titik itu tentunya dengan memberikan kontribusi yang besar ya social justice. Nah, 40 orang sama dengan 30 juta naik sampai 2011 bayangkan 40 orang sama dengan 77 juta penduduk. Bahkan Februari 2017 kekayaan 4 gelintir orang sama dengan 100 juta penduduk Indonesia. Jadi so few have so much, so many have so little.
Oleh karena itu, bahkan Bank Dunia mengatakan ya pertumbuhan ekonomi kita hanya dinikmati 20% orang, termasuk Credit Suisse juga mengatakan kesenjangan terempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Itu masalah kesenjangan. Belum kita bicara masalah kesehatan dengan kompleksitasnya ya, pandemi COVID of course ya, terus peningkatan penyakit tidak menular, lalu improve sanitation kita, termasuk berbagai masalah stunting misalkan. Ini bukan masalah kecil. Stunting itu teman-teman bayangkan, 1 dari 3 anak Indonesia mengalami gagal tumbuh. Akibatnya apa? IQ turun 11 poin. Potensi pendapatan dia di kemudian hari turun 22%. Punya risiko meninggal 4 kali lipat lebih besar, bahkan menurunkan PDB negara itu 3%, dan menyebabkan kerugian ekonomi 300 triliun. Saya yakin teman-teman familiar dengan Muhammad Yunus. Apa yang membuat dia luar biasa salah satunya? Bayangkan, dia pribadi itu memberikan kontribusi hingga mengangkat PDB negaranya. Itu sampai 2-3%. Seorang diri membangun sebuah organisasi yang menggerakkan ekonomi, lalu itu berdampak kepada negara dengan meningkatkan PDB. Jadi kalau stunting menurunkan ya PDB kita, bayangkan saat sama ada salah seorang sosiopreneur ya yang dia memberikan kontribusi besar kepada negara dan berbagai masalah lain, termasuk di masalah pendidikan, let's say. Bisa kan mengevaluasi pendidikan kita setiap 3 tahun ya di bidang math, science and reading ya. Jadi di situ pun akhirnya kita dievaluasi peringkat 71 dari 77 negara, dan berbagai tantangan lain itu mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Nah, tapi sekarang saya mau masuk ke poin berikutnya. Tapi kita punya peluang. Peluang kita itu ada 3 kalau saya lihat. 1, teknologi. Sekarang itu bahkan terakhir sudah 202 juta orang pakai internet di Indonesia. Lalu jadilah gunakan teknologi untuk berkelahi menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, kita ada di bonus demografi. Apa sih bonus demografi? Jadi the economic growth potential that can result from shift in the population age structure, mainly when the jadi ketika working age population, orang-orang yang usia produktif is larger than the non-working age population. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa perubahan proporsi penduduk itu ternyata bisa berdampak besar bagi pertumbuhan, dan peradaban membuktikan negara yang melalui bonus demografi itu punya lompatan besar dalam pertumbuhannya. Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea mencapai lompatan ketika mengalami bonus demografi, dan itu pun kita sekarang dalam puncak ya. Jadi setelah merdeka kita berada dalam puncak bonus demografi kita dengan prediksi di angka 46,9%. Artinya apa sih? 100 orang produktif menanggung 46,9 orang yang tidak produktif. Tapi ini harus kita optimalkan karena waktu kita nggak banyak ya di bonus demografi ini. Dan gimana bonus demografi kok berkontribusi ke pertumbuhan bangsa? Tenaga kerjanya banyak. Kedua, karena yang ditanggung sedikit, tabungan naik, tabungan nasional meningkat, ekonomi pun bergerak. Dan yang ketiga, karena ditanggung sedikit, uang bisa dipakai buat kesehatan dan pendidikan. Oke. Dan kondisi kita kayak kondisi Jepang ketika itu, teman-teman. Tapi bayangkan dalam waktu 20 tahun, Jepang menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 3 di dunia. Dan yang terakhir, menurut saya potensi ketiga adalah kita ya. Generasi muda yang punya kesadaran sosial. Sekarang kita lihat banyak anak-anak muda di berbagai wilayah itu membuat karya yang luar biasa dalam kontribusi mereka. Nah, sekarang kita masuk ke poin how could you deliver a solution to the nation. Saya akan mulai dari cerita pengalaman saya sedikit saja sebagai insight buat kawan-kawan semua. Tadi ada banyak masalah. Nah, teman-teman bisa memilih menyelesaikan masalah yang linkage ya, sesuai dengan passion teman-teman, termasuk dengan orientasi kawan-kawan semua. Jadi saran saya lihat pakai 2 teori dalam hal itu. Pertama, divine calling, jadi kerjakan yang pleasure, strength, meaning. Kamu sukai, kuasai, dan dibutuhkan dunia. Kedua, lihat ikigai. Jadi kerjakan what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. So you will enjoy the process. You will have a high achievement, and then you can create a big impact to society. At the same time, you also can achieve prosperity for your people, yeah, your family, yourself. So you can, and I think it's not only about cash. So when we talk about what you can be paid for, itu bicara juga tentang memastikan keberlanjutan dari inovasi kita, karya yang kita hasilkan. Nah, ketika di kampus saya buat Indonesia Medica, teman-teman. Tujuannya sederhana, open doors to access and background barrier between health access and community. Dan saya nggak pernah bayangin ya, berbagai negara memberikan apresiasi
Ini nggak bermaksud sombong, cuma sedikit pamer ya, kawan-kawan, sama aja ya. Ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Syed from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. All right, if you come and stand. Gamal, please come on stage. Dan saya juga nggak pernah membayangkan ya berbagai tokoh-tokoh paling berpengaruh dunia itu memberikan apresiasi dan dukungan yang luar biasa kepada kami. Mulai dari Pangeran Charles, Kerajaan Inggris itu memberikan support secara langsung, Cambridge University, termasuk satu perusahaan besar ya di sana. Ada juga John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, bahkan Komjen Amerika langsung datang ke kantor kami ketika itu. Dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengundang Haiti ketika itu, kawan-kawan. Jadi satu hikmah, dua hikmah sebenarnya saya bagikan dalam hal ini. Pertama, jadi don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Jadi fokuslah menghasilkan dampak nyata untuk masyarakat. Yang kedua, teman-teman, menurut satu hikmah, saya ini tinggal di Malang, teman-teman. Saya yakin teman-teman banyak yang dari daerah juga di sini kan ya. Itu saya juga jauh dari ibu kota dan hiruk pikuk media ketika itu. Tapi hikmahnya apa? Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah itu berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dan sekarang saya akan cerita singkat aja 3 inovasi yang kami kembangkan sebagai insight buat kawan-kawan ya. Yang pertama, jadi program ini kalau teman-teman familiar, dulu ini saya ikut program PKM ya, program kreativitas mahasiswa. Ketika itu diselenggarakan oleh kementerian, waktu itu saya gagal, nggak sampai timnas akhirnya. Tapi siapa yang menyangka akhirnya inovasi-inovasi ini malah diapresiasi di berbagai dunia. Jadi sometimes you lost a battle to win a big war ya. Termasuk sebenarnya kita harus punya resilient dan sustainability. Ini yang pertama namanya klinik sampah. Ini kisah nyata, seorang anak pemulung namanya Herunisa, penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit diare, tapi karena bapaknya nggak punya cukup uang, dia menemani bapaknya memulung ya. Dia nggak bisa berobat dan akhirnya dia meninggal di gerobak sampah. And it become a big story in a big newspaper that time. And I remember that my lecturer tell about this story in class. Setelah itu saya datang ke ruangan dosen saya akhirnya dibimbing oleh beliau mengembangkan satu program yang namanya klinik asuransi sampah. Jadi di kampus itu teman-teman punya banyak kesempatan ya untuk menjadikan laboratorium untuk tumbuh dan membuat solusi-solusi nyata. So what we have done, we try to make mobilize unused resources, waste, garbage, to become fun, financial resources, and then we turn it become health access for community. Jadi bayangkan, could you imagine ya, masyarakat itu membayar cukup dengan kardus dan plastik, dan mereka bisa berobat ke tempat kami, bisa operasi rawat inap bagi yang membutuhkan. Jadi kita ingin memberikan ketenangan kepada warga, dia nggak perlu khawatir ketika sakit mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan. Dan ini pendapat warga atas inisiatif yang kami kembangkan. Dia sakit dia sakit akan sembuh akan dicoba pada anuan dia apa nyaman nyaman sampah nyaman kolia nyaman lianya sampah lia nyaman. I know I can sell my trash, so I collect it. Before I used to throw everything in the street.
But now I started to realize that my rubbish could be useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Kula suwun, kuan beri pengobatan nekat. Anu tak apa lagi dengan Oke, jadi itu satu inovasi yang kami coba kembangkan kawan-kawan untuk membuka layanan kesehatan. Dan yang kedua ini saya mulai ketika magang ketika itu. Jadi Siapa Peduli itu, jadi saya magang di rumah sakit ya. Saya internship. Saya magang di satu rumah sakit, terus saya terima pasien namanya Wali. Dia anak yatim piatu, lalu butuh biaya operasi ketika itu. Nah, saya when I'm in charge ya, saya upload di Facebook saya ketika itu. Besok harinya itu banyak sekali yang membantu. Akhirnya semenjak itu saya ajak teman-teman tim ya mengembangkan satu platform wadah dana online untuk bantuan biaya kesehatan yang namanya siapapeduli.id. Dan saya inovasi ini teman-teman karena simple tapi dia bisa bantu ribuan pasien di berbagai wilayah Indonesia. Jadi orang itu nggak peduli seberapa hebat kayak pintarnya kita, yang mereka berikan hanyalah satu apa dan kita memberikan manfaat buat mereka. Dan masa depan bangsa ini itu bukan di tangan orang-orang utopis yang memberikan kritik saja, tapi di tangan kita generasi muda yang mengalami masalah lalu mencoba menyelesaikannya semaksimal mungkin yang kita bisa. Jadi itu yang kedua ya, namanya siapapeduli.id. Yang ketiga adalah InMed kawan-kawan. Jadi saya waktu itu mulai satu inovasi yang namanya Humedica. Sederhana tujuannya menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Integrated Health Development One Stop Service. Dan saya mau kasih contoh beberapa kontribusi anak muda di luar negeri ya, itu bisa menjadi contoh buat kawan-kawan. Ini kawan saya di India mengembangkan termometer dan untuk gelang, namanya Rakul. Lalu yang kedua ini Zipline. Zipline ini inovasi paling disruptif nomor 2 di dunia. Rwanda is known as the land of thousand hills. It is a very difficult country in terms of topography and many areas are hard to reach. Jadi luar biasa inovasinya. Any essential medical product. That's a revolutionary idea for any country in the world. The use of drones to deliver life-saving medical products can overcome the lack of road infrastructure. We need a medical warehouse, and it instantly enables that warehouse to make hundreds of deliveries per day. Ketika di Denmark. Lalu ini kawan saya di Amerika dan ini My name is Daniel Liu, founder and CEO of Klinik Apotek Big Retina untuk membantu pemeriksaan mata dengan kamera di daerah-daerah dan lain sebagainya. Jadi saya yakin ya seharusnya nasionalisme itu menghantarkan kita untuk berinovasi. Jadi kalau kita betul-betul ya punya empati, itu jadi empati to connection that leads to innovation. Sama di sisi lain tidak ada juga inovasi tanpa kepemimpinan. Tidak ada inovasi ya tanpa kewirausahaan dan lain sebagainya. Sehingga kita butuh menyiapkan diri kita sehingga kita mampu berkontribusi secara optimal. Nah sekarang kita akan masuk ke 3 mindset yang menurut saya penting buat kawan-kawan semua. Jadi pertama, teman-teman harus punya keseimbangan antara critical thinking dan creative thinking. Jadi jangan cuma kritis tapi harus solutif. Jangan hanya judge idea tapi harus generate solution. Jangan jadi haters atau lovers ya, tapi jadilah director of change. Jadi bukan waktunya lagi teman-teman sekedar menjadi agent of change, tapi menjadi director of change itu orang yang mengatur, memimpin, mengelola, mengarahkan proses perubahan itu.
Oke. Dan kalau teman-teman lihat rekomendasi World Economic Forum pun meletakkan complex problem solving, critical thinking, creativity menjadi tiga hal yang utama. Dan yang berikutnya kawan-kawan menurut saya harus keluar ya dari comfort zone masuk ke free zone dan zone growth zone. Jadi harus mau soroh. Apapun yang kita diskusikan tadi dan nanti itu jadi klise dan omong kosong kalau kita nggak implementasi. Jadi begini, saya mau katakan, you have idea, but everyone has an idea. So it's really about executing the idea and attracting other people to help you work on your idea. So stay focused, don't talk what you are gonna do, don't criticize somebody as what they are not doing, go for it now. Ya. Jadi fokus ke eksekusi. Ide itu murah teman-teman, realisasinya yang mahal. Jadi ide-ide cemerlang untuk eksekusi yang mantap, sistematis dan terencana. Dan tadi ya, kalau teman-teman berkontribusi besar, nanti akan banyak masalah. Realitas itu seringkali lebih jujur ya, dibandingkan rencana-rencana yang kita buat. Kadang teman-teman mungkin nanti akan menghadapi banyak kegagalan, akan dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis. Ya. Tapi saya mau tekankan soal, jadi nikmatilah tantangan, karena itu karena di sana orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Dan yang ketiga, teman-teman harus punya growth mindset, jangan punya fixed mindset. Jadi fixed mindset itu mudah menyerah, melihat potensinya sudah ditentukan, melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya, melihat intelijensianya statis, menghindari tantangan. Dia merasa cukup ya dengan apa yang sudah dia tahu, dia terus berpegangan pada hal itu. Dan melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Dan tidak percaya diri dan sebagainya. Tapi akhirnya orang fixed mindset itu stuck, macet dan tumbuh. Tapi growth mindset, dia suka mencoba hal baru, dia melihat kegagalan bahkan kesalahan sebagai tempat belajar dan tumbuh. Akhirnya dia terus tumbuh melampaui orang-orang seusianya. Jadi itu beberapa mindset dan skill menurut saya yang fundamental ya dalam proses mengoptimalkan kontribusi kita. Last but not least ya kawan-kawan, saya jadi dari lubuk hati paling dalam. Saya berharap setelah diskusi ini teman-teman mencoba berkontribusi nyata ya, kepada masyarakat, even mulai skala kecil itu oke. Jadi tidak ada inovasi yang sempurna sejak awal dibuat. Tidak ada inovator yang sempurna sejak awal buat inovasi. Jadi tugas kita sederhana. Terus belajar, konsisten pada misi dan memastikan keberlanjutannya. Dan kawanku semuanya, saya mau katakan begini sebenarnya. Jadi kalau kita begini, tadi kita punya banyak masalah kan di Indonesia. Dan kita tahu potensi kita di mana. Dan ke depan kita harus aligning, melakukan penyelarasan antara career pathway teman-teman dengan apa yang bisa kita kontribusikan buat Indonesia. Kalian masih muda, ibarat matahari pukul 12 siang. Paling terang, paling panas, paling membahas. Jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Oleh karena itu, work hard in silence and let your impact be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak kebermanfaatan menjadi bisingmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Gamal. Saya sampai terpukau, sampai tidak bisa berkata-kata nih setelah mendengar penjelasan materi mengenai dokter ya tadi menyampaikan dari awal mengenai Bung Hatta ya dok, mengenai kemandirian, kedaulatan, kenikmatan. Kemudian kita generasi 2 dan 3 itu baru bisa menikmati kemerdekaan itu ya dok ya. Gitu ternyata. Mungkin dari teman-teman mahasiswa sebenarnya saya sebelum kita bincang-bincang ada yang bertanya dulu nggak nih? Kayaknya sepertinya mahasiswa juga sangat terpukau dengan pemaparan materi dari Pak Gamal ya. Oke, boleh raise hand atau nanti disampaikan di kolom chat yang akan bertanya dengan Dr. Gamal hari ini dengan tema menumbuhkan rasa nasionalisme pada mahasiswa milenial. Apa nih yang sudah kalian serap dari semua pemaparan dari awal sampai akhir dari Dr. Gamal gitu ya. Coba disampaikan. Ya, ada yang disampaikan ya? Atau dari Rifki? Coba nanti diperkenalkan dulu nama, kemudian dari universitas mana, dari kampus mana gitu ya, supaya lebih dikenal oleh dokter nih, gitu kan. Jarang-jarang kan kita bertatap muka dengan dokter walaupun secara virtual ya dok ya.
to see you in person. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gamal dan Siapa? Ibu Bapak. Saya Gia Puspita dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak-Bapak atas inspirasinya. Silakan Gia. Bicara hari ini. Izin bertanya Pak, satu pertanyaan aja. Pernah nggak sih Pak mengalami kesulitan saat akan mengaplikasikan ide-ide Bapak? Atau ada selain mencari relasi, kira-kira apa saja yang bisa dilakukan untuk mempermudah merealisasikan ide-ide tersebut? Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Gia. Dokter mau ditampung dulu atau mau dijawab sekarang? Boleh, mungkin saya langsung jawab ya. Oke, boleh. Terima kasih Mbak Gia atas pertanyaannya. Jadi ketika mewujudkan ide, ya oke, saya akan coba masuk dalam 2 poin ya. Tantangan apa sih yang akan teman-teman hadapi nanti? Ya, nanti saya sampaikan data-datanya. Dan yang kedua, gimana ya kita menghadapi ya fight against this problem, dan gimana kita survive juga ya dalam mengembangkan ide dan gagasan kita. Jadi memang pertama harus jadi makhluk yang tangguh teman-teman ya. Jadi kalau ide itu murah merealisasikannya yang mahal, memang kompleks sebenarnya. Ide apapun ya, mau di bidang sosial, bisnis dan lain sebagainya, teknologi, kontribusi dan sebagainya, even social movement ya, itu benar-benar kita harus mau tadi menang. Kan kita kan menanggung semua beban. Kadang-kadang analisis kita salah, kadang-kadang kehilangan tim, kehabisan sumber daya misalkan di sektor itu. Nah itu kita harus tanggung semua beban itu. Jadi tetapi nggak usah khawatir, selagi muda ya, tempa diri dengan tugas pekerjaan berat, tempa terus tanpa henti. Berjalannya waktu kau akan menyadari bahwa semua yang kau hadapi itu membuatmu matang, kokoh, tenang dan tangguh, akhirnya membuatmu mampu melompat jauh lebih tinggi. Nah kalau disurvei, ini gambarannya yang teman-teman akan hadapi ketika membuat karya tadi ya, itu sumber finansial 23%, dan lain sebagainya. Tapi sekarang bukan problem besar itu menurut saya. Jadi di era kita sekarang generasi muda lebih mudah. Kalau teman-teman tanya, Dok saya punya ide tapi nggak ada modal gimana? Ya dana pribadi of course, kalau nggak ada business competition. Ada ribuan di luar sana. Ada, apalagi tentu mahasiswa banyak banget yang eligibility-nya hanya buat student ya, in bachelor degree, undergraduate student. Lalu kedua, crowdfunding. It's simple banget. Saya sering teman-teman, saya punya ide, saya upload di media channel saya, di Instagram, Facebook, itu dalam waktu 2 hari aja. Kami dapat resource yang cukup untuk menjalankan program selama setahun ke depan. Jadi sekarang di era digital itu kita lebih mudah untuk mendapatkan resources public, Mas. Tentu bisa pakai crowdfunding platform, even konvensional, ya, transfer ke yayasan teman-teman langsung atau inisiatif yang teman-teman buat. Lalu ada juga crowdfunding yang kayak crowdfunding dan dikembalikan, ada inkubator, ada angel investor dan venture kapitalis ya, orang invest atau perusahaan investasi. Dan ini aksesibel. Terus teman-teman pelajari cara membuat pitch deck 10-15 slide tentang ide kawan-kawan. Apa sih yang mau teman-teman buat? Coba cerita misinya apa. Terus cerita kenapa mulai itu. Apa sih solusi yang ada sekarang? Kenapa solusi yang ada sekarang nggak menyelesaikan masalah? Lalu apa solusi teman-teman? Value proposition, competitive advantage, differentiation, dan lain sebagainya. Termasuk traction ya, bukti bahwa inovasi kita sudah berjalan walaupun skala kecil. Termasuk tim, itu penting. Nah berikutnya di sini, starting tadi ya. Jadi use what you have, do what you can, start where you are. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Saya prinsipnya kalau dari dia itu mulai aja, nanti di situ kita akan belajar, kita akan modifikasi, kita akan kembangkan terus ya. Jadi problem lihatlah is primary engine of innovation. Saya ambil contoh, misalkan sekarang COVID itu kan problem, tapi sebagai seorang inovator ya sosial gitu, kita kepala kita tuh kayak berpikir terus ya. Jadi ada celah di mana pikiran kita itu semacam benar-benar ada insting untuk apa yang bisa saya lakukan. Ask what you can do. Ya, what you can give ya, what you can deliver, what you can create ya, dan lain sebagainya. Tapi tanya dengan itu akhirnya kita akan mampu mengubah problem itu menjadi solusi sebetulnya. Problem is primary engine of innovation.
But problem is not enough because innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Nanti teman-teman pelajari tentang design thinking ya, human centered design thinking terutama itu bantu kita redefine problem, challenge assumption, create new solution. Jadi kalau di kampus kita banyak belajar analytical thinking, menganalisis masalah secara mendalam. Nah, design thinking itu dia dikombinasikan dengan orientasi menghasilkan produk. Jadi kita menganalisis masalah semata-mata untuk menghasilkan sebuah produk dengan kuat. Kalau jadi sederhananya 3, hear, create, deliver. Jadi start with desirability. Teman-teman lihat apa sih keinginan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, lalu teman-teman hadir merealisasikannya. Nah, penting buat ini. Tentu bisa mulai sendiri, bisa mulai bareng teman ya. Jadi solo founder boleh, co-founder juga boleh. Kalau co-founder hati-hati banyak. Ini bukan hanya bisnis ya, di entrepreneur, di program sosial. Even kita punya, misalnya aktif di masjid gereja, kita buat program keagamaan dengan pendekatan. Ini juga it's possible. Jadi solo founder itu enaknya punya kontrol penuh, kewenangan penuh, bisa idealismenya perfeksionis ya. Jadi kayak kita benar-benar idealis buat yang mau bagus banget gitu. Nah itu bisa teman-teman sampai, cuman nggak enaknya modal sendiri, jaringan sendiri ya. Ada masalah nangis bombay sendirian. Kalau co-founder enaknya bisa saling support, tapi nggak enaknya menghadapi perbedaan soal ide dan gagasan. Dan tim ini penting teman-teman. Tadi kan Mbak juga tanya tantangannya. Jadi saya tahu kita terbatas dengan kemampuan kita. Ada yang ahlinya di product development, program development. Ada yang ahlinya itu di bidang fundraising, mungkin financial management. Ada yang ahlinya di bidang marketing, let's say ya, sosialisasi dan lain sebagainya, community management. Nah, kita itu harus memahami keterbatasan kita, lalu menemukan orang yang tepat dan attract ya, membuat dia mau membantu kita mewujudkan diri kita. Itu poin penting banget. Jadi innovation is not single breakthrough. You can invent alone, but you can innovate alone. Jadi kalau teman-teman punya 10 orang tim, nanti growth 20, 30, tentu akan mampu mendeliver berbagai inovasi dengan lebih cepat, dengan agile. Itu mungkin beberapa hal menurut saya ya, strategi-strategi yang bisa dipakai, dan banyak kegagalan terbesar bagi ya, itu adalah karena yang dikembangkan itu bukan dibutuhkan orang. Jadi no market or beneficiaries need ya, itu 42%. Jadi make it sure solusi kita itu betul-betul product market fit atau program market fit ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu keyword yang menurut saya penting dalam konteks lain. Nah, kalau kita udah paham tadi ya, cara cari resource, cara dapat pendanaan dengan pitch deck, terus tadi ya mencoba validasi ide itu nggak penting, kayak design thinking tadi ya, lean startup, pelajari itu, teman-teman akan punya kemampuan untuk memvalidasi ide sebelum dikembangkan. Karena nggak semua ide itu tepat, ide itu hipotesa, bisa benar bisa salah. Nah di awal biasanya kita validasi ide, validasi program atau produk, validasi market atau beneficiaries, let's say. Nah itu sehingga ketika kita udah yakin, kita bisa push sekuat-kuatnya, growth hacking dan lain sebagainya. Itu menurut saya penting, fase itu jangan teman-teman lewatkan, karena ada juga yang mencoba mengembangkan ide bertahun-tahun, tapi memang idenya itu sebetulnya nggak sesuai, nggak kompatibel sama market need, let's say, atau kebutuhan masyarakat, sehingga dia menghabiskan banyak tenaga dan waktu. Dan terakhir dalam hal mewujudkan ide ini ya Mbak Gea, menurut saya begini. Jadi ada beberapa aspek ya. Satu, kita betul-betul komitmen pada nilai. Jadi kayak mempertahankan sebuah value di masyarakat apa yang mau kita deliver. Dan kedua, never limit your vision ya, based on your current resources. Hold the vision, trust the process the vision pursue. Jadi jangan batasi cita-cita ide kita itu dengan sumber daya kita sekarang. Saya kasih contoh kemarin ya, ada pandemi COVID. Waktu itu saya ngerasain banget, saya yakin teman-teman merasakan. Itu saya harus bantu kerabat kami yang saturasinya turun sampai 73, harus cari ICU, waktu rumah sakit penuh, ICU penuh, jadi penuh di mana-mana. Terus saya ingat banget bangun jam 3 pagi, tiba-tiba saturasi dari kerabat saya ada yang turun. Bahkan saya tuh sampai membantu salah seorang kerabat itu yang sampai saya seminggu di rumah sakit. Jadi nggak pulang, ya udah di rumah sakit terus untuk memastikan mampu melalui masa-masa sulit itu. Dan lain sebagainya, cari obat susah, cari donor plasma, obat-obat langka ya, temrat. Nah saat itu saya akhirnya berpikir, setelah ini selesai, maksudnya setelah saya selesai merawat kerabat-kerabat, saya ingin buat sesuatu buat bantu masyarakat. Nah ini udah saya mulai, namanya Malang Covid Care. Sederhana banget programnya, kami bantu paket makanan bergizi buat yang isoman, konsultasi dan pendampingan kesehatan gratis buat yang sakit, termasuk swab antigen gratis. Dan dalam hitungan hari pertama aja, kedua ya, itu kita udah melampaui ratusan pasien.
yang bisa kita bantu, dan tidak lebih dari 1 bulan kita membantu ribuan pasien di Kota Malang ketika itu, yang akhirnya sekarang kita replikasi di kota-kota lain. Jadi percayalah ya, kalau kita sempurnakan niat, kita betul-betul ingin bantu, terus kita tulus ya lillahi ta'ala, misalkan betul-betul ingin mendapatkan ridho Tuhan atas apa yang kita lakukan, saya yakin akan akhirnya kita akan terus ya bisa mengembangkan itu. Jadi penting buat kita juga menjaga niat kita untuk membantu tersebut, dan kita punya optimisme ya bahwa banyak orang di luar sana yang baik. Dan ada satu data yang menurut saya bisa meyakinkan Mbak Gea bahwa kita bersyukur dan beruntung lahir di Indonesia. Pernah nggak melihat Indonesia peringkat 1 di indikator-indikator dunia? Saya tuh suka nulis buku kan, sekarang buku 5, dan saya sering baca data-data. Saya jarang menemukan Indonesia itu di peringkat 1 dalam berbagai indikator dunia. Nah, saya menemukan 2 kali, teman-teman. Satu data ya, indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia ada di peringkat 1. Jadi bayangkan di tahun 2018 ya dan 2021 kemarin kita dinobatkan sebagai the most generous country in the world. Jadi sebagai negara yang punya kemurahan hati ya, kepedulian kepada sesama itu yang paling tinggi. Saya mohon izin tampilkan datanya ya supaya teman-teman percaya dengan kelebihan yang kita miliki ini. Iya, silakan. Ini data dari satu organisasi yang kredibel ya di Inggris. Dan kita bukan kali pertama menempati posisi 1 itu. Dan tahun-tahun sebelumnya pun kita masuk di 10 besar. Jadi itu kekuatan kita ya. Jadi bayangkan the most charitable country, the most generous country in the world ya, itu Indonesia. Jadi jangan kaget kalau situasi sulit ya, kita saling tolong menolong, karena itu kelebihan kita dibandingkan 200 ya negara lain di luar sana. Dan saya yakin itu salah satu modal besar yang kita miliki ya untuk melalui masa-masa sulit di kemudian hari. Terima kasih Mbak Gea, Mbak Suti untuk menjawab pertanyaan. Betul sekali dok. Apalagi musim pandemi seperti ini susah. Kemarin saya juga sempat pernah positif, saya jadi alumni, dan itu memang susah mendapatkan tempat isoman ya. Akhirnya saudara saya menyediakan tempat untuk isoman, dan itu benar-benar dari puskesmas penuh, dari rumah sakit penuh gitu ya. Harus isolasi mandiri benar-benar, dan dipantaunya oleh dokter. Kebetulan saudara saya ada dokter gitu. Sebenarnya bisa ya dok ya, ada dokter online juga ya dok ya, untuk konsultasi mengenai COVID gitu ya. Oke Gea, sudah terjawab. Terima kasih banyak, sangat menghilangkan kebingungan saya, jadi lebih tahu harus gimana. Terima kasih Bapak Gamal, Dokter Gamal. Sama Mbak Gea, sukses selalu. Oke, selain Gea, dari mahasiswa lagi ada yang mau bertanya? Rifki Nur, silakan. Saya, Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebentar. Namanya? Nur Yuliana. Baik. Ya, silakan Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yuliana dari Universitas Negeri Makassar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya kepada pemateri yang sangat luar biasa, kepada narasumber yang sangat luar biasa, mohon maaf. Dan yang ingin saya tanyakan, saya sekarang kan mahasiswa, sebagai mahasiswa di Indonesia, dan mau bertanya bagaimana sebenarnya konsep nasionalisme itu sendiri, dibalik dari hal-hal kecil seperti mencintai produk-produk lokal, mengikuti upacara bendera, dan kalau misalnya kita pikirkan lagi, selama menjadi mahasiswa sudah jarang mengikuti upacara bendera dan sebagainya. Dan itu tadi pertanyaan saya, bagaimana sih konsep nasionalisme itu sendiri agar mahasiswa atau milenial bisa memahaminya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Nur. Jadi sebenarnya ini ada konsep nasionalisme di balik kecintaan terhadap produk-produk lokal di Indonesia itu seperti apa. Kemudian kesertaan mungkin kaum milenial gitu ya terhadap kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti upacara, contohnya gitu ya, untuk membangunkan lagi seperti apa gitu ya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin dengan Mbak Nur atau Mbak Yuli? Panggilnya Nur atau Yuli? Yul. Mbak Yul. Yuli. Terima kasih Mbak Yuli. Jadi mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan ini. Jadi kalau kita tanya soal tadi ya, nasionalisme itu kan sebetulnya secara sederhana semangat yang harus kita miliki ya dalam konteks mencintai tanah air kita, Indonesia ya. Karena mulai dari kita lahir di sini, terus kita besar di sini, bahkan nanti generasi-generasi setelah kita pun akan terus. Tapi bukan semata-mata juga karena bentuk, bukan semata-mata karena kita mendapatkan kebermanfaatan ya dari ini semua, tetapi jauh lebih dari itu kan tanggung jawab menurut saya yang perlu kita tanamkan buat diri kita. Jadi saya tuh biasa teman-teman kalau baca ya, saya suka biasanya waktu khususnya kalau masih mahasiswa dulu ya, itu baca buku-buku sejarah-sejarah pahlawan ya, ceritanya Bung Karno gimana dia ketika dari Sumatera terus dia sempat ke Surabaya, terus sempat mondok dan lain sebagainya gitu. Bagaimana mereka dengan berbagai perjuangannya itu akhirnya mampu menghadirkan kan sebuah yang kalau dikatakan itu, jadi gini, kita lahir sebagai bangsa 1928, lahir sebagai negara 1945. Dan proses itu panjang dan itu ada sebuah ide gagasan. Jadi sebelum 1928 atau sebelum itu banyak yang mungkin tidak merasa ya bagian dari Indonesia dan lain sebagainya. Tapi mulai 1945 mulailah hadir Indonesia, lalu tumbuh rasa dari nasionalisme bahwa kita sepenanggungan terhadap masalah yang kita hadapi saat ini dan kita merasa punya solusi yang sama yaitu Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi kalau tarik ya, apa hikmah-hikmah besar di sana yang relate dengan kita hari ini. Satu, pengorbanan. Itu kalau kita baca ceritanya ya, baik Bung Karno, Bung Hatta dan tokoh-tokoh yang saya ceritakan tadi itu nuansa pengorbanannya luar biasa. Jadi mereka punya satu paradigma lebih besar yaitu social awareness di atas personal interest. Jadi kalau diterjemahkan dalam arti yang lebih hari ini mungkin umum adalah altruistik ya, altruism. Jadi mendahulukan kepentingan banyak orang di atas kepentingan diri sendiri. Menurut saya kalau kita sudah punya rasa itu, kita akan mau untuk kontribut. Sederhananya begini, kalau kalian bayangin ya, kita punya resources misalkan finansial kita harus keluarkan buat bantu masyarakat. Ya. Atau kita punya waktu tadi yang kita bisa pakai untuk berkumpul dengan keluarga, tapi akhirnya kita tinggalkan sebagian waktu itu kita gunakan untuk gimana bisa membantu masyarakat atau mungkin memberikan gagasan kita buat Indonesia. Jadi satu, penuh dengan pengorbanan. Nah kedua, yang saya tekankan adalah penuh dengan ide dan gagasan. Jadi kalau kita lihat Bung Karno ya dalam merumuskan Indonesia waktu itu kan itu sebenarnya terinspirasi kalau teman-teman baca secara historis ya. Itu saya tulis di buku ketiga saya bahwa ada satu kisah sejarah yang betul-betul mendorong bagaimana Indonesia itu lahir. Jadi mungkin teman-teman sempat membaca kisah-kisah. Jadi gini, kalau saya ingin sederhanakan mungkin ada satu historis, saya akan masuk ke sana lebih detail, tapi dalam konteks kerajaan-kerajaan kita dulu yang itu akhirnya menginspirasi. Jadi Gajah Mada, ini contoh ya bagaimana ide besar itu didorong lahir dan Indonesia itu wujud dari sebuah. Jadi saya katakan Indonesia bukan sekedar sebuah negara, tapi ada sebuah ide besar. Jadi a great, a bold and rigorous idea. Jadi ide yang besar, berani dan betul-betul kuat. Nah, kenapa saya katakan Indonesia bukan sekedar negara tapi adalah sebuah ide besar. Jadi kalau dilihat historisnya itu kan dulu ada Patih Gajah Mada ya, mungkin teman-teman familiar dengan kisah itu. Jadi patih legendaris ini tuh dia menginspirasi negara kita Indonesia itu berkat sumpahnya, kan ada namanya Sumpah Palapa ketika itu. Jadi Gajah Mada menyatukan wilayah yang sekarang sebagian besar menjadi wilayah Indonesia. Nah saat itu di saat kerajaan Majapahit ya dipimpin sama namanya Prabu Hayam Wuruk, itu betul-betul Gajah Mada itu dia sebagai waktu itu apa istilahnya itu Mahapati Amangkubumi.
Nah, saat itu dia diangkat menjadi Mahapatih dan dia mengucapkan sebuah sumpah yang namanya Sumpah Palapa. Yang artinya itu kurang lebih adalah dia mengatakan begini, artinya dia sebagai patih melepaskan puasa bila telah menguasai Nusantara atau menyatukan ya Nusantara. Jadi saya akan melepaskan puasa bila telah menyatukan Guru, Nusantara, Tanjung Putra, dan saya disebut semua dia semuanya. Yang akhirnya kalau ada satu diskursus antara Bung Karno dan Bung Hatta ya, yang penuh dengan ide gagasan untuk menyatukan itu artinya beberapa ratus tahun kemudian wilayah yang dulu ditaklukkan oleh Gajah Mada itu menginspirasi berdirinya Indonesia. Nah, poin kedua saya itu sebenarnya begitu, bahwa Indonesia ini jangan dilihat hanya sebatas geografis, ya. Tapi dia lahir dari sebuah ide besar. Yang ide itu sebetulnya belum tuntas untuk direalisasikan. Jadi mulai dari ide tadi ya, kemakmuran, ya, terus keadilan dan sebagainya. Itu kan PR-PR yang besar yang harus kita tuntaskan dengan ide-ide untuk. Jadi bukan hanya sebagai, kalau istilahnya itu kan ada working ideology. Jadi bagaimana ide-ide itu bekerja untuk betul-betul menyelesaikan masalah. Nah, mungkin terakhir saya tarik hubungkan dalam konteks kita kawan-kawan, supaya nanti teman-teman juga nggak terjebak dalam sebuah naratif ya, atau narasi diskusi saja. Kalau kita hubungkan dalam konteks kita, tetap menurut saya penting bagi kita tadi ya, memahami nasionalisme itu dalam konteks menanamkan terus ya ke generasi muda, ke anak-anak kita. Betul-betul dia itu ya punya rasa cinta, dia punya cita-cita untuk berkontribusi dan sebagainya. Menurut saya itu tetap, dan berbagai ya laku kebangsaan dan sebagainya, itu menurut saya menjadi penguat ya, yang akhirnya membuat kita betul-betul kayak punya perasaan ingin membangun sebuah legacy yang besar dalam konteks kontribusi kita. Nah, terakhir, kita ini kan ibarat satu kapal. Kita ini ibarat satu keluarga, satu kapal. Kalau kapal kita ini tenggelam, kita tenggelam bareng. Ya kan? Kalau kapal kita ini berlayar, ya kita berlayar bersama gitu. Nah, sehingga dalam konteks itu pahami bahwa kalau ada masalah di Indonesia, masalah kemiskinan, ketidakadilan, kita itu juga tenggelam bareng di situ. Nah, sehingga di situ akan mendorong kita bahwa kan sering, mohon maaf ya, anak-anak muda kadang-kadang ada yang ngapain ngurusin Indonesia, mah kita udah repot ngurusin kerjaan misalkan gitu ya, atau itu. Nah, itu sebenarnya jangan salah, karena harga beras yang pagi ini kita beli, pendidikan buat kita atau anak-anak kita kelak, itu kan juga tergantung bagaimana Indonesia bisa tumbuh melampaui masa-masa sulit itu. Sehingga dalam hal itu kita merasa bagian dari Indonesia, terus kita punya keinginan mengenali masalah, dan kita take reactive role untuk menyelesaikan berbagai masalah itu. Dan akhir kata kawan-kawan, tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Terima kasih Mbak Suci, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri kebersamaan kita? Iya, terima kasih atas jawabannya Dr. Gamal. Untuk Nur Yuliana, bagaimana? Ya, terima kasih ada terbayangkan? Sudah ada bayangan. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Ya, berarti rasa nasionalisme itu lebih ke arah bagaimana tanggung jawab kita gitu ya terhadap bangsa Indonesia gitu, penuh dengan ide delegasi bagi bangsa Indonesia itu seperti apa gitu. Kemudian dahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Itu Dr. Gamal banget ya kalau kita lihat ya, itu jadi mengedepankan masyarakat daripada diri kita sendiri gitu. Yuli, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin satu lagi mahasiswa yang ingin bertanya mengenai materi tadi yang sudah disampaikan, masih atau ada yang kurang paham mengenai. Oke, Jihan, boleh silahkan diutarakan pertanyaannya. Baik, mungkin dijauhkan dulu untuk device satunya, perangkat satunya agak agak jauh, ya. Sudah jelas? Ya, sudah. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya mungkin insya Allah sangat simpel ya. Saya percaya bahwa suatu
suatu prestasi yang besar itu pasti dimulai dari langkah pertama. Nah, pertanyaan saya, apa ya kira-kira langkah pertama yang bisa saya ambil untuk berkontribusi di negara seperti itu? Dan ya mungkin juga apa sih yang saya bisa lakukan untuk saya keluar dari zona nyaman saya seperti itu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Jihan. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Jian atas pertanyaannya. Untuk pertama, apa yang bisa kawan-kawan kontribusikan? Ada banyak hal yang bisa digunakan dalam identify problem ya. Teman-teman bisa gunakan nanti pelajari the 5 ways. Jadi kita tanya why 5 kali, terus tadi ya design thinking dan sebagainya. Itu akan membantu kita untuk identify problem. Jadi menurut saya sih teman-teman pertama mulai dari coba duduk setelah ini ya, me time gitu. Apa yang sebenarnya mau teman-teman capai gitu, apa teman-teman mau kontribusikan ya. Dan jadi menurut saya start with itu ya. Jadi kita duduk, coba me time, lalu kita berpikir apa yang kita mau kita kontribusikan. Setelah itu mulai tentukan, oke, saya mau masuk di bidang pendidikan, let's say, atau di kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kan banyak masalah di situ. Teman-teman biasanya itu penting buat kita eksplorasi ya. Diskusi sama mentor kita, sama kawan kita, senior kita, mungkin paman kita yang kerja di satu tempat atau mungkin kerabat kita yang di pemerintahan dan sebagainya, sehingga kita dapat insight soal sektor itu yang terkait yang mau kita kembangkan. Nah, terus dari situ teman-teman mulai, kalau kami ini saya langsung mulai set up tim ya, yang itu bisa membantu bersama-sama untuk mewujudkan ide itu. Nah, mulai kita menentukan ide apa yang mau kita kembangkan untuk solving this problem. Nah, akhirnya barulah kita setelah rekrut tim ya, per ide, kita coba dulu skala kecil. Coba aja, nggak usah jauh-jauh ya. Misal saya klinik sampah nih. Saya coba waktu itu di wilayah Gadang di Kota Malang, bantu awalnya sekitar 50 orang, terus naik ke 100 orang ya, mulai terus berkembang terus dan lain sebagainya. Jadi skala kecil dulu kita mulai. Nah, setelah itu terrealisasi teman-teman tumbuh. Akhirnya teman-teman nanti akan mulai punya kesempatan tadi untuk eksplorasi, kolaborasi, percepat dan sebagainya. Terus, nah menurut saya fokus pentingnya adalah sustainability. Jadi gimana solusi yang teman-teman hadirkan sekarang itu betul-betul punya kontribusi, punya kemampuan keberlanjutan. Jadi punya sustainability yang panjang. Lalu untuk pertanyaan kedua, gimana keluar dari comfort zone? Even saya sendiri ya, ini saya perasaan saya sekarang, saya di usia udah masuk 30 kan teman-teman ya. Itu saya ngerasa bahwa saya itu setiap tahun harus keluar dari comfort zone. Jadi kalau enggak, itu kita akan terjebak dalam kenyamanan aktivitas yang membuat kita tidak terus tumbuh dan berkembang. Jadi stay fully, stay hungry, terus merasa bodoh, terus merasa lapar ya. Terus kedua, tidak penting apa yang dari belakang kita. Tidak penting apa yang dari depan kita. Tapi yang paling penting adalah kapasitas dan kompetensi diri kita untuk membuat kita siap menghadapi momentum apapun dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga, dalam konteks kita mampu keluar dari comfort zone ini, menurut saya adalah mindset tadi, growth mindset yang kita miliki, yang itu akhirnya akan membuat kita selalu sharpen the saw ya. Kita langsung melatih diri kita sehingga kita mampu menghandle tugas yang lebih berat. Jadi begini, tugas besar teman-teman yang diberikan kepada kita tanpa kapasitas itu hanya akan merendahkan martabat. Sehingga di usia teman-teman sekarang itu adalah waktu terbaik teman-teman untuk menyiapkan diri. Sehingga contoh teman-teman nanti mulai menghandle, memimpin 10 orang, memimpin 100 orang, memimpin organisasi yang punya tempat cabang di berbagai wilayah yang memimpin 1.000 orang, 2.000, 3.000, itu kapasitas naik terus. Mengelola sumber daya pun demikian. Menghadapi masalah juga demikian. Sehingga tempa diri kita. Akhirnya kita punya kapasitas kompetensi yang kuat sehingga tugas apapun nanti, momentum apapun yang hadir, itu kita bisa menangkap momentum itu lalu mendeliver dengan sangat optimal. Jadi jadikan diri teman-teman itu punya value, kapasitas kompetensi yang memadai sehingga mampu memberikan performa terbaik dalam kontribusi yang bisa teman-teman hadirkan. Dan terakhir buat kawan-kawan semua, keberhasilan, kemenangan itu manja. Harus direbut dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Dan tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jihan. Oke, Jihan bagaimana untuk jawaban dari Dr. Gamal? Mulai menentukan ya apa yang akan dilakukan dalam skala kecil dulu. Kalau sudah baru nanti diterapkan di skala besar gitu ya. Oke, keluar dari zona nyaman ya Jihan. Oke, sepertinya saya juga harus keluar dari zona nyaman. Oke, sepertinya untuk sesi tanya jawab
Sudah cukup ya Dokter Gamal ya, mengingat waktu kita juga terbatas. Untuk hari ini sangat inspiratif sekali Dok ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk talk show hari ini menumbuhkan rasa nasionalisme pada mahasiswa milenial. Nanti tenang aja Dok, mereka dapat tugas dari saya nanti apa implementasi mereka yang sudah mereka dapat dari pemaparan dokter hari ini gitu. Nanti harus ada outputnya apa misalnya gitu, harus dicatat apa yang harus mereka lakukan ke depannya gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Gamal atas kesediaannya hari ini. Mudah-mudahan dokter selalu dalam keadaan sehat, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Oke, selanjutnya terima kasih Bapak Gamal, Dokter Gamal dan Bu Citra. Bu Citra yang telah disampaikan materi pada hari ini dan sangat menginspirasi sekali buat kami sebagai mahasiswa. Oke. Lalu baik selanjutnya akan ada sesi dokumentasi ya teman-teman, Bapak dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa diaktifkan ya videonya untuk Dokter Gamal, mungkin bisa mengaktifkan juga kameranya sebentar untuk kita mengadakan sesi dokumentasi. Oke. Oke, hitungan 3. Saya ini ya mulai 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Baik, oke, terima kasih rekan-rekan semua ya. Saya Terima kasih Dokter Gamal. Terima kasih Dokter. Terima kasih Dok. Terima kasih Dok, sehat-sehat. Oke, selanjutnya akan ada sesi Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Salam sehat. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dan rekan-rekan panitia lainnya. Selamat siang. Oke. Oke, terima kasih Pak Adi, terima kasih Bu Sri Wasyanti, terima kasih Pak Suleman, kemudian Pak Nuzul, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk hari ini. Maaf ya Bu, Pak, masih banyak kekurangan. Untuk mahasiswa kita hari ini membahas pada dulu ya, nanti saya share screen untuk bagaimana cara